Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel SMA Fake ID ya, teman-teman ya. Ini di sini kita belajar Smart Money Concept pertama, hashtag 1 ya. SMC itu urutannya banyak dan agak ribet ya. Jadi kita harus memahami dasarnya dulu. Dasarnya itu apa dari SMC atau Smart Money Concept? Yaitu kita harus tahu tentang struktur market. Structure marketnya itu kita harus tahu dulu gitu kan. Nah, di sini udah saya gambar diagramnya, bukan diagram ya, garis lah ya. Udah saya gambar garis contoh bagaimana itu struktur market berjalan dalam Smart Money Concept. Oke. Setelah ini kita akan ke real chartnya, begitu ya. Nah, oke. Dari sini yang kita lihat, kita yang dari dasar dulu. Yang dari dasar dulu di sini, sebentar. Wait. Sebentar guys. Kenapa nih? Oh iya, itunya nggak saya hilangin. Nah, kita dari yang dasar. Dasarnya itu kan begini nih. Ini kita jangan lihat yang ini dulu ya. Bentar ya guys. Saya harus ini saya geser dulu deh, biar teman-temannya nggak bingung. Oke. Nah, oke. Nah, dasarnya kan begini ya teman-teman ya. Dasarnya yang kita tahu struktur market itu hanya high, low, high, low, high, low, high. Nah, low-nya ini ditembus, jadi change of character. Ini downtrend, yang biru uptrend. Nah, ini kan mungkin pemahamannya yang dimengerti itu seperti ini ya teman-teman ya. Struktur market ya hanya high, dia nggak sanggup tembusin support yang baru. Nah, ini jadi support yang terbarunya, resisten di break, terus dia apakah tembus support 1, support 2, ternyata tidak tembus, ternyata malah resistennya lagi yang di break. Ini jadi support 1, 2, 3, resisten 1, resisten 2, begitu ya guys ya. Nah, ini yang dimengerti mungkin oleh beberapa besar trader yang belum mengerti Smart Money Concept atau yang hanya mengandalkan support dan resisten aja gitu ya. Ini pasti yang dipahami seperti ini guys. Oke. Kalau ini teman-teman sudah paham, kita beralih ke struktur market ala SMC Smart Money Concept. Ya, gimana itu? Oke. Nah, begini guys. Ini downtrend ya. Merah downtrend, biru uptrend, merah downtrend, seperti itu ya. Jadi struktur market itu ada namanya struktur utama. Struktur utama itu biasnya monthly, daily, H4 ya. Itu struktur utamanya. Nah, untuk struktur internalnya itu ada di H1, M30, M15. Oke. Itu struktur internalnya ya. Dan kalau untuk konfirmasi biasa nyari di M5, M1. Itu ya guys ya. Itu rumus bakunya. Saya tambahkan di sinilah ya. Konfirmasi. Oke. Ini cara yang saya mainkan. Cara yang saya mainkan selama ini ya. Nggak tahu kalau para SMC lain mainnya mungkin bagaimana.
Tapi yang saya pahami seperti ini. Dan yang saya pahami tentang smart money concept itu seperti ini. Oke. Yang pasti konsep smart money concept itu seperti ini. Hanya mungkin adalah cara perbedaan cara pembacaan konfirmasinya. Kalau saya seperti ini. Cari konfirmasi di M5 dan M1. Supaya apa? Supaya saya mendapatkan sharp entry, guys. Nah, sharp entry itu apa? Nanti akan kita pelajari. Sharp entry itu apa? Sharp entry itu dimana kita bisa open transaksi duluan. Begitu loh, guys. Contoh, pasangan H4 itu kan M15 ya, guys ya. Kalau kita sedang top down analisis di H4, time frame H4, kita cari konfirmasi di M15. Nah, menunggu M15-nya ada konfirmasi kan sangat lama, guys. Karena kan panjang-panjang candlenya ya. Nah, situlah kita butuhkan konfirmasi untuk sharp entry-nya di M5 dan M1. Banyak hal lainnya faktornya. Ada yang kita harus tarik Fibonacci segala macam. Nanti akan kita pelajari. Kita pelajari dasar dulu, yang terutama struktur market. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada bagian titik tertinggi atau higher high-nya ya. Oke. Titik tertinggi dia jalan membuat pullback. Oke. Pullback itu adalah apa ya? Enaknya ngomongnya pullback tuh harga balik arah lah, gitu aja deh. Supaya teman-teman makin paham ya. Pullback itu adalah harga balik arah gitu. Nah, pullback juga ada macamnya, guys. Jadi dia harus ngelewatin candle sebelumnya. Nah, nanti akan saya ajarkan lagi di real chartnya seperti itu. Ini bikin pullback atau bikin minor high lah. Ini kan high valid. Misal ini sudah high valid nih. Nah, ini dia bikin high lagi. Tapi ini kita sebutnya minor high, guys. Minor high. Ya, itu kita sebutnya minor high. Oke. Ini minor high. Minor low ini diambil. Set. Oke. Dan dia melanjutkan kenaikan pullback-nya. Minor high diambil. Oke. Nah, disitulah jadi lower low-nya, guys. Titik terendahnya. Nah, titik terendah di masa itu. Oke. Nah, di situ kita tahu. Oke. Berarti poin yang kita dapat untuk downtrend ya. Downtrend. Poin yang kita dapat low valid ya. Low valid kita dapat jika minor high sudah diambil. Oke. Minor high atau pullback ya. Oke. Jika minor high sudah diambil ya. Dinamakan inducement ya. Atau minor choke. Gini lah guys, kira-kira. Oke, gini ya guys ya. Ketika downtrend, lower low ini, low validnya, itu kita dapat low valid ketika minor high ini sudah diambil guys. Ataupun kita sebutnya pullback. Nah, inilah yang disebut adalah inducement guys. Ataupun minor choke. Tapi saya lebih suka sebutnya inducement aja. Oke, ketika inducement sudah diambil, nah di sini low validnya di break guys. Oke, low validnya di break. Nah, ketika low validnya di break, terjadi break of structure di downtrendnya. Oke. Jadilah di sini high valid yang baru. Oke, di sini jadi high valid yang baru. Dinamakan lower high karena kondisi sedang downtrend.
Oke. Nah, kita dapat poin kedua, guys. Oke. Kita dapat poin kedua, yaitu high valid kita dapat jika low valid berhasil di break sama dengan terjadi apa tadi, guys? Break of structure atau BOS ya. Nah, oke, ini untuk downtrend. Oke, downtrend kita lihat lagi, turun jadi BOS, break of structure, harga membuat pullback, minor high lagi yang terbaru kan, minor high terbaru, harga turun, minor high diambil jadi inducement, maka ini jadi low valid. Oke, harga naik, pullback membuat minor low ya, pullback membuat minor low, lalu harga lanjut naik dan minor low diambil. Set. Nah, ini jadinya apa, guys? High valid. Nah, bukan. Ini belum menjadi high valid secara saya, secara smart money concept ala saya. Karena kalau mau ngambil high valid, high sebelumnya yang valid ini harus di break, guys, karena dia pergantian tren. Oke, nah, set, dia turun, naik, nah, di break, guys, jadi namanya real choke. Itu nanti kita pelajari real choke, apa itu real choke, apa itu break of structure, apa itu inducement, kita perdalam lagi. Turun buat minor low, naik, minor low diambil. Nah, ini baru jadi high validnya. Oke, high valid ya, uptrend. High valid kita dapat jika minor low sudah diambil sama dengan inducement atau minor choke. Nah, oke, paham ya? Nah, inducement diambil nih, jadi high-nya yang valid. Kuncinya kalau dia sedang pergantian tren, dia harus terjadi real choke dulu, guys. Nah, itulah. Lalu harga lanjut turun, bikin pullback, ya kan? Bikin pullback terakhir di sini. Oke. Nah, di sini sebentar, ini patiin dulu ya. Oke. Bikin pullback, turun, pullback diambil. Apakah ini jadi high valid? Nah, belum, guys. Aduh. Ini belum jadi high valid, guys. Oke. Belum jadi high valid karena high validnya sudah dapat kita. Nah, kalau mau dapetin high valid, kita harus tahu low validnya dulu. Nah, sedangkan low validnya masih di sini, guys. Jadi trading rank kita ada di high valid sini dan low valid sini, guys. Ya. Kalau dia real choke lagi, nah seperti ini real choke. Di situ baru kita bisa cari di mana low validnya. Asal sudah terjadi real choke. Ya, contoh. Saya gambar ya. Contoh, harga sudah turun nih. Diambil. Minor high ini diambil. Pullback-nya diambil. Set. Ya.
Nah, ini minor high diambil guys, diambil, lanjut turun ya, set, naik, oke, turun. Nah, ini inducement. Oke, ini inducement ya guys ya, ini inducement, sehingga ini menjadi low valid karena low validnya sudah di break nih oleh real choke. Nah, baru kita tentuin, ternyata ini low validnya. Oke ya, kita punya yang baru trading ranknya, high valid di sini, low valid di sini. Apakah dia akan ngebreak high valid atau malah ngebreak low valid? Oke, harga naik buat inducement jadi low valid, harga turun naik, kemudian boom, low valid di break. Ini jadi apa guys? Kita pelajari tadi ya, betul guys, jadi post break of structure ya. Banyak amat notif ini, tidak penting guys. Oke, jadilah break of structure. Nah, kalau sudah jadi break of structure, berarti di sini high-nya sudah valid guys, karena harganya turun, downtrend. Nah, ini skema garisnya seperti ini guys. Dan ini kalau kita baca, ini adalah internal struktur yang berjalan dari downtrend ganti menjadi uptrend, lalu downtrend lagi, uptrend lagi, downtrend. Ini adalah single move guys. Single move dalam arti di struktur utamanya sebetulnya seperti ini pergerakannya. Turun, naik, turun, naik, turun. Nah, pergerakannya seperti ini guys sebetulnya. Jadi simpelnya di struktur utama ini high valid, low valid, high valid, low valid, high valid. Begitu guys. Oke. Apakah teman-teman paham sampai sini? Kalau paham, kita langsung beralih ke real chartnya. Oke guys, kita sekarang sudah ada di chart XAU USD. XAU USD time frame 1 jam. Kita ambil dari sini aja guys, yang terendah ya. Kita ambil dari sini yang terendah. Oke. Di sini kita lihat, di sini adalah pullback ya. Terakhir kita dari low-nya dulu aja guys. Ini adalah low. Kita ambil dari bawah ya. Adalah low. Oke. Ini adalah low. Nah, harga naik. Ingat tadi rumusnya terjadi high karena ada inducement yang sudah diambil. Kita lihat naik, bikin pullback nih ya. Oke, naik, bikin pullback ya. Di sini berarti minor low. Oke, naik lagi, pullback diambil. Oke, berarti ini adalah high. Oke, ini adalah high ya. High di break, berarti ini adalah break of structure. Oke, break of structure ya. Naik, pullback. Ini belum termasuk pullback. Oke, belum. Saya nggak menghitung ini pullback ya guys. Jadi saya masih menganggapnya naik. Naik, nah ini pullback. Oke, naik lagi, pullback baru lagi. Pokoknya pullback terbaru yang diambil guys. Nah, sama dilihat yang tertingginya. Ini yang paling tinggi ya guys.
Berarti pullbacknya ini ya, pullback naik, pullback naik, nggak sanggup bikin high yang baru, turun. Berarti pullbacknya yang ini ya guys ya, sebelum titik tertinggi. Berarti yang ini adalah inducement. Oke guys, inducement ya. Maka ini adalah high yang valid. Oke. Nah, high valid. Menentukan low validnya kayak mana? Gampang guys. Kalau kita sudah punya acuan kayak gini, sudah punya acuan gini nih. Sini higher high yang terbaru, sini lower low yang valid ya. Nah, mana yang di break guys? Kalau ini yang di break, maka lower low-nya titik yang paling rendah gitu loh. Nah, kalau lower low ini yang di break, maka nyari lower low-nya gimana? Ya nunggu bikin inducement gini guys. Oke. Nah, oke. Ingat, ini market berarti sedang uptrend karena ada break obstructor. Oke, kalau market uptrend menandai low validnya terjadi jika high sudah di break atau terjadi break obstructor. Ya, maka ini adalah higher low. Ya guys, ini adalah higher low. Naik bikin pullback, tapi ini nggak termasuk pullback. Saya nggak hitung ini pullback ya guys. Oke, naik pullback. Nah, ini saya hitungnya pullback. Kenapa? Karena begitu dia naik, dia turun sudah melewati bar. Nih, sudah melewati candle sebelumnya guys, ekornya. Ini saya hitung pullback. Oke. Ini saya hitungnya pullback guys. Oke, ini pullback terakhir kita tandai. Set naik guys. Set turun. Oke, pullback diambil. Berarti ini adalah inducement, kita tandai. Di sini ada inducement. Di sini high yang valid. Oke. Oke. High valid sudah dapat. Nah, berarti yang terbaru kita begini. High kita sudah ketemu, low kita sudah ketemu. Low valid, di sini high yang terbaru. Market sedang uptrend, ya. Berarti kita nunggu break obstructor, maka di sini terjadi low yang validnya. Oke. Di sini terjadi break obstructor. Oh iya. Dan satu lagi, kalau begini guys, ini kan tertinggi. Di sini ada sweep ya. Ini saya nggak menghitung terjadi break obstructor atau yang panjang ekor nih, itu nggak saya hitung break obstructor juga guys. Yang saya hitung kalau sudah break body seperti ini guys. Nah, ini baru saya hitung break obstructor. Oke, berarti di sini adalah lower low yang valid ya. Oke, naik bikin pullback nih guys. Nah, ini pullback guys, pullback juga ya. Oke, ini menjadi inducement untuk high yang terbarunya lagi guys. Kita tandai lagi inducement. Sini berarti high yang valid ya. Di break lagi guys. Oke, di break lagi. Jadi break of structure ya. Berarti di sini adalah low yang valid, higher low. Ini ya guys ya. Nah, kita sudah makin mengecil nih guys. Mapping kita sudah makin mengecil, zonanya naik nih. Ini nggak termasuk pullback, saya nggak bilang ini pullback. Naik, nah ini yang pullback. Beda sama ini ya. Kenapa? Ayo, kalau saya menghitungnya begini guys. Turun, dia nggak melewati ekor ini. Oke, malah dia lanjut naik. Dan ini nggak melebihi ekor ini. Oke. Nah, pullback realnya yang ini guys. Pullback terakhir.
naik lagi ya guys ya, naik lagi. Ini bukan pullback, naik. Nah ini tertinggi, ini pullback guys. Oke, dan pullbacknya diambil ini, pullback turun set. Nah ini guys, pullbacknya diambil. Oke, jadi inducement ya, maka ini jadi high yang valid. Oke, kita lihat sekarang kita bagaimana. Sekarang kita begini guys, kita di sini ada high valid, di sini ada low valid. Mana yang di break? Kayak kata saya tadi, kalau high-nya yang di break maka terjadi low yang baru. Kalau low yang di break maka kita cari low yang baru juga dengan cara melihat dari inducement. Oke, kita tunggu aja guys mana yang di break. Ternyata yang di break low-nya, kita garis. Mana yang nge-break? Seperti biasa breaknya harus break body. Nah, ini saya namakan barulah real chok guys. Ini baru saya namakan real chok guys. Nah begini loh guys. Oke, nah kalau sudah terjadi real chok ini, kita lihat pullback mana yang diambil. Turun, pullback, turun nih buat pullback lagi. Oke, turun lagi, pullback nih ya. Nah ini turun guys. Nah inilah kita harus teliti guys. Turun, ini nggak termasuk pullback ya guys ya. Turun, pullback ya, turun nih lebih rendah kan dari ini. Ini pullback nih naik, turun lagi guys, pullback diambil. Nah, terus teliti. Oke, set, ini jadi inducement. Oke, berarti ini low yang valid ya guys. Nah sementara trading rank kita yaitu adalah seperti ini guys. Oke, kita sudah ada high baru, high yang valid dan low yang baru. Nah mana yang di break? Kita lihat sini nggak ada. Mana yang di break guys? Nah ini guys, kita lihat set. Nah ini loh guys, walaupun sudah seperti ini saya akan tetap hitungnya yaitu break of structure bos, karena sudah break body ya guys. Break of structure, walaupun ini kalau orang bilang tuh fake breakout ya guys ya, ataupun breakout yang palsu lah. Oke, berarti ini adalah high yang terbaru. Nah kita sudah punya seperti ini, mana yang di break ya. Ini sudah break, sini ada inducement, pullback terakhir, pullback diambil. Pullback terakhir, pullbacknya diambil guys. Oke, pullback diambil, berarti ini jadi low yang baru. Jadi low yang baru. Kita ada trading range seperti ini. Ternyata di break lagi guys, break lagi, set, jadi break of structure ya, maka ini adalah high yang baru. Nah begini ya, ini sudah di break, maka pullback terakhir yang mana? Yang ini guys, naik ternyata. Nah berarti inducement sudah diambil. Oke, ini pullback diambil. Oke, berarti ini jadi low yang terbaru. Ini jadi low yang baru ya guys ya, low yang baru. Nah mana yang di break nih? Apakah nge-break low atau nge-break high? Kita lihat apakah yang di break. Ternyata enggak. Oke, kita tunggu saja. Ternyata nge-break high.
Oke. Break high, maka di sini terjadi apa guys? Tadi guys, yang kita pelajari real chop. Nah, gitu loh. Real chop ya. Real chop ini udah oke. Pullback terakhir ini ya. Bikin aja ini ya. Pullback terakhir inilah. Set di break guys. Nah, ini kita harus teliti. Kita lihat apakah ini betulan pullback guys. Set, set, set. Ya, ini pullback guys. Saya hitungnya pullback. Diambil inducement diambil ya. Oke, maka ini jadi high yang baru. Nah, jadi high yang baru, tapi di break lagi guys, break of structure seperti ini guys. Nah, set. Nah, jadi ini break of structure gitu loh guys. Maka ini adalah low yang baru. Nah, oke, set bos, sini pullback terakhir, naik, diambil. Nah, berarti ini adalah apa guys? Ya, itu inducement ya guys ya. Sini adalah inducement. Berarti ini adalah high yang valid. Oke. Ini di break guys, low yang terbarunya. Berarti di sini terjadi real chop, yaitu real chop dibalas real chop. Wah, ini udah serem guys. Kalau udah real chop dibalas real chop itu sangat serem. Oke, kita tunggu lagi. Ini belum ada pullback. Ini harus hati-hati. Market sudah habis ini ya. Kemarin hari Jumat. Sini ya. Oke, ini harus hati-hati. Pullback terakhirnya belum ada. Bisa jadi ini buat pullback lalu turun lagi. Masih akan turun guys. Oke. Nah, sementara seperti ini guys trading ranknya. Nah, inilah namanya struktur market ya guys ya, secara smart money concept, secara esensi ya. Nah, di sini teman-teman sudah belajar smart money concept series pertama. Oke. Nah, jadi nanti bakal ada namanya tuh order block, order flow, lalu bakal ada namanya tuh imbalance atau fair value gap lah ya, dan lain-lainnya, masih banyak guys. Nah, teman-teman harus ngikutin step by step, karena dengan begini teman-teman jadi lebih mudah memahaminya. Oke. Mungkin sampai sini dulu smart money concept seri pertama ini. Nanti akan saya lanjut, dan teman-teman stay tune aja. Akan saya lanjut di smart money concept kedua, membahas yang lainnya. Oke? Saya pamit. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.